Di antara teman-teman banyak mengeluh, Pak, saya gagal pembuahan banana, Pak. Saya gagal pembuahan banana, kemungkinan salah satunya. Nah, kita lihat triknya kalau kita nanam jenis banana dan berbuah seperti ini, Pak Mirsa. Tunas. Nah, ketika nutrisi ini tumbuh, tunasnya tumbuh, dia membawa bunga seperti ini, Pak Mirsa, ini masih rawan ya. Ini masih rawan rontok. Nah, supaya dia nggak rontok, nah, kalau pengen lebih manis lagi ketika Veracean, ketika anggur itu mendekati matang, bisa dipupuk menggunakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Om ini montok-montok panjang-panjang boleh diinformasikan nih jenis apa nih, kayaknya sangat menarik perhatian kita. Nah, ini adalah anggur penjajah. Iya, penjajah. Saya bilang kenapa anggur penjajah? Ini variannya adalah varian banana. Dia sangat vigor ya. Saya bilang di antara anggur-anggur impor itu yang paling vigor jenis banana. Makanya dia menjajah tempat yang lain. Di sini nih banyak varian, ada sekitar 200 varian. Tapi di mana tempat ada anggur banana karena dia kemana-mana. Terlalu vigor ya? Iya, terlalu vigor. Sehari bisa 20 cm pertumbuhannya. Nah, dia gampang buah ya. Para pemirsa kadang ada bilang, Pak, kok anggur banana saya kok sulit buah, bunganya rontok terus karena dia tidak tahu triknya. Kalau tahu triknya, insya Allah anggur ini sangat gampang. Dan buahnya manis, keras ya. Buahnya keras, keras, terus dia itu ini kita tes ya. Buahnya keras, ada bijinya 1 atau 2, dan memang manisnya tidak diragukan untuk anggur jenis banana. Cuma sayangnya anggur banana ini tidak banyak orang mengenal. Nah, bagi para pemirsa yang punya lahan luas, cocok untuk nanam banana karena banana ini sangat vigor, terus dia menjajah tempat yang lain. Artinya kalau kita menanam di suatu tempat yang sempit terus nanam banana, itu insya Allah semuanya akan dikuasai banana kalau kita nggak mengguntingnya ya. Tapi kalau sering digunting, banana nggak buah karena dia buahnya long, artinya jauh dari pohonnya. Kalau dibilang, Pak, bat ke-5, ke-7, ke-9 kemungkinan kecil untuk keluar buah. Jadi ini buahnya agak mengujung. Jadi kalau mau ini udah 2 meter cabang sekunder atau tersier atau cabang pancater itu dia sulit untuk dibuahkan di bat ke-3, ke-5 gitu, sulit ya. Kalau saya cenderung memilih mata tunas yang besar di batang, di cabang yang besar, terus dia keluar buah. Nah, ini contoh dulu, ini cabangnya besar. Ini jauh juga, jauh dari pohonnya, ini melengkung dari mana-mana nih. Dari sini saya puterin ke sini, terus saya potong di sini. Ini kalau ditanya, Pak, bat ke berapa? Mungkin ke 30 atau ke sekian. Begitu saya potong, tumbuh tunas, terus bawa bunga. Nah, sayangnya kalau untuk anggur jenis banana ini, buahnya nggak bisa banyak. Kalau untuk jenis ninel itu, sekali potong bisa keluar sampai 10 tandan. Untuk anggur tran bisa 2-4. Tapi untuk banana ini kebanyakan hanya paling 2 dan 3. Nah, ini contoh saya potong di sini, dia tumbuh tunas hanya 1, 2, dan 3. Ini pun jarang terjadi. Yang sering adalah sekali potong dia bunganya hanya 1. Nah, ini contoh saya potong di sini, dia keluar tunas bunganya 1. Yang seharusnya lazimnya anggur itu berbuah minimal 2 tangkai kanan kiri. Nah, untuk jenis banana hanya 1 tangkai seperti ini. Mungkin di tempat rekan-rekan yang lain mungkin lebih dari 1 tangkai untuk sekali potong. Insya Allah itu mungkin sangat hebat ya. Kalau di tempat saya ada paling banter 2 atau 3, dan kebanyakan hanya 1 tangkai saja, 1 dombolan. Nah, di antara teman-teman banyak mengeluh, Pak, saya gagal pembuahan banana, Pak. Saya gagal pembuahan banana, kemungkinan salah satunya kurang subur. Karena dia butuh subur baru dia berbuah. Kalau hanya sekedar hidup, banana agak sulit dibuahkan. Bagaimana syaratnya untuk subur? Tentunya kita harus tahu karakteristiknya media yang penting. Pak, saya udah pupuk MKP, KNO3, kasih boron, kasih macam-macam, POC, molase, jakaba, PSP dan sebagainya, tapi kok nggak gemuk.
berarti bermasalah dengan medianya. Nah, media yang bagus adalah media yang ber-pH 6-7. Artinya medianya itu tidak basah berkepanjangan. Kita bisa menjaga, mungkin siram tiap pagi aja, sorenya enggak. Kalau musim kemarau boleh siram pagi sore. Yang penting kita jangan malas untuk mencolek media kita. Ketika kita colek kok masih basah, ya nggak usah disiram. Ketika kita colek kering, kita siram. Apalagi kalau daunnya mendekati layu ya, berarti dia kurang air ya. Itu kalau basah berkepanjangan terus dipupuk apapun tidak bisa untuk pohon ini menerima pupuk. Artinya dia nutrisi yang ada di dalam itu nggak mampu menyerap. Apalagi kalau asam banget bisa busuk akar, berakhir dengan kematian pohon anggur. Makanya para pemirsa kalau menanam di pot tanpa greenhouse, seyogianya diganjel supaya bila hujan dia langsung tiris. Kalau menanamnya di tanah, sebaiknya seyogianya lebih tinggi daripada tanah yang lain. Karena kalau dia sama dengan tanah yang lain dan sering hujan dan kegenang air, sama pasti dia akarnya akan busuk. Nah, pertumbuhan akan berkurang, bahkan mati kalau sering-sering kerendam air, kebanjiran ya. Nah, bagaimana caranya? Kita tentunya antisipasi dengan cara menaikkan tanah atau dibikin kotak atau dibikin apa. Nah, kalau membuat kotak, saya sarankan menggunakan bata merah. Yang di dalam nggak usah dipelor, yang di luar saja. Karena kalau yang di dalam dipelor, ketika kita siram kebanyakan air, bata merah mampu menyerap air. Ketika kita lupa nyiram, bata merah mampu melembabkan dan ada kandungannya kalsium dan lain sebagainya. Ternyata bata merah itu ada nutrisinya. Nah, yang di luar otomatis sebaiknya dipelur, tidak dibiarkan karena menghindari rumput maupun lumut yang hinggap dan dia tumbuh di bata merah kita yang di luar. Seperti itu. Nah, kita lihat triknya kalau kita nanam jenis banana dan berbuah seperti ini, Pak Mirsa. Oke. Ya. Kebun Anggur Import Jakarta 22. Kebun Anggur Papan Atas. Contoh ya, batang bagus sebesar pensil banana. Terus saya potong di sini ya, karena saya melihat waktu itu ini mata tunas paling besar. Ya, saya potong di sini. Setelah itu saya buang 2 daun. 1-2 daun saya buang supaya nutrisi langsung mendorong mata tunas. Nah, ketika nutrisi ini tumbuh, tunasnya tumbuh, dia membawa bunga seperti ini, para pemirsa, ini masih rawan ya. Ini masih rawan rontok. Nah, supaya dia nggak rontok, ujungnya dipotes. Ini adalah rahasia membuahkan anggur banana. Ini kita potong ya. Ini ada bunga, ada daun. Oke, saya potong, pemirsa, penggunaan kuku. Nah, seyogianya jangan kuku ya, menggunakan gunting. Kalau menggunakan gunting itu lebih aman. Kalau ini agak nggak aman. Nanti setelah ini akan saya gunting, pemirsa. Jadi setelah ini nutrisinya mendorong ke bunga. Jadi bunganya jadi. Nanti di sebelahnya ada mata tunas, kita biarkan. Ya, tidak usah dibuang. Karena gini, apabila nanti menjadi buah dan daunnya tidak ada ke depannya, biasanya buahnya kurang manis, para pemirsa. Biasanya ya. Kalau mau nih kita punya buah, kita potong, kita bersihkan, kan keren itu, dari batang langsung buah, gantung tuh kelihatan eksotis. Tapi ingat, biasanya kalau kurang daun, buahnya tidak manis. Jadi salah satu syarat buah manis adalah banyak daun di depannya. Boleh 10 daun, boleh 15 daun, boleh ya, atau dibiarkan juga boleh. Kalau kita butuh interestnya untuk diciptakan menjadi bibit yang baru, biarkan saja. Nah, kalau pengen lebih manis lagi, ketika Veracean, ketika anggur itu mendekati matang, bisa dipupuk menggunakan KCL ya. KCL itu banyak di toko-toko pertanian terdekat. Kalau datang ke sini saya bagi dikit. Ditabur dong. Ya? Tabur atau dicampur air? Ditabur boleh. Kalau saya tabur, saya tidak mencampur dengan air, karena kalau dicampur dengan air, ngerinya dikala kita kan nggak tahu nih, jarang tahu pH tanah itu asam enggak. Kalau pH tanah itu asam, kita siram dengan air menambah keasaman, bukannya malah manis, bisa jadi malah layu. Jadi kita tabur aja seperti ngumut permen. Kalau kita tabur kan kita siram tiap pagi, dia seperti orang ngumut permen ya. Jadi nggak akan terjadi slow release, istilahnya slow release. Maksudnya slow release maksudnya. Iya. Biar langsung nggak langsung. Oke, jadi dia kayak seperti ngumut permen, artinya apa ya? Dia merasakan dikit demi sedikit. Jadi nggak langsung kena buahnya, langsung manis, nggak bisa. Apapun jenis anggur, kebanyakan dia nggak bisa untuk overdosis pupuk. Nggak langsung kenyang ya Om ya? Iya, dia nggak bisa. Dia maunya dikit-dikit tapi continue ya. To be continue, kayak sinetron to be continue. Hari Senin, Selasa, Rabu, kemudian ketemu lagi. Kayak bersambung. Oke, pemirsa, demikian tadi trik rahasia anggur banana yang saya sebut anggur penjajah ya, menjajah tempat yang lain. Untuk yang pasti
untuk membuahkan anggur banana butuh di saat dia benar-benar subur. Ya, di saat dia subur baru kita buahkan. Nah, ketika kita buahkan, bunganya seyogianya ujungnya dipotong. Kalau nggak dipotong pun bisa jadi buah, tapi kebanyakan gagal di situ. Nah, itulah tutorial tentang anggur banana. Mungkin di anggur-anggur yang lain akan kita lanjutkan di Kebun Anggur Impor Jakarta berikutnya. Nah, para pemirsa yang belum subscribe, silakan subscribe. Apabila bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman pengangguran sekalian. Dan saya selalu mendoakan para pencinta anggur maupun yang belum pencinta anggur semoga sehat, sukses, bahagia, sejahtera selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.